Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin, NIM 060407200084 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode dalam pendidikan Islam menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, metode dalam pendidikan Islam adalah suatu cara untuk membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka agar dapat membuka hati untuk menerima pembelajaran dan petunjuk ilahi serta konsep-konsep peradaban. Metode mengajar bermakna segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru yang memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, yang merubah tingkah lakunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan, atau lebih tepatnya untuk menolong murid guna memperoleh maklumat dan pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, dan nilai-nilai yang diinginkan. Ada juga menurut para ahli, pengertian metode dalam pendidikan Islam adalah jalan yang ditempuh untuk mempermudahkan pendidik dalam membentuk kepribadian Muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan Hadis, agar individu atau manusia berkembang menjadi seorang pribadi yang beragama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan mengembangkan rahmatan lil alamin. Perlu diberi intervensi yang dalam hal ini adalah pendidikan Islam. Melalui pendidikan Islam diharapkan individu dapat mengembangkan potensi takwa kepadanya. Apabila potensi ini berkembang dengan baik, maka individu akan mampu mengendalikan potensi jujurnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah tertanam pada dirinya. Macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Metode yang pertama, metode qudwah, mengajar dengan contoh atau keteladanan, merupakan metode paling kuat dalam pembelajaran Islam. Ada ungkapan tindakan lebih efektif daripada ucapan. Bahasa perilaku atau guru lebih bermakna daripada bahasa lisan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan sebutan uswatun hasanah. Ini menandakan posisi guru begitu penting sebagai panutan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Metode yang kedua adalah metode musyawarah. Metode ini merupakan berdiskusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Dalam pembelajaran, diskusi berarti menemukan solusi atau suatu permasalahan yang diberikan oleh guru yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ada banyak manfaat berdiskusi. Selain merangsang daya kekreativitasan siswa, berdiskusi juga membantu siswa yang punya kelemahan belajar di saat ia bekerjasama dengan temannya yang lebih mampu. Yang ketiga, metode muhasabah an-nafas. Muhasabah an-nafas atau introspeksi diri dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ilmu yang telah diberikan. Jika dicermati, inilah metode yang jarang dilakukan oleh guru, sehingga berdampak pada kurangnya pengenalan siswa terhadap potensi masing-masing. Muhasabah bisa dilakukan tiap akhir pekan atau akhir semester untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Metode yang keempat adalah metode tafakkur atau tadakur. Refleksi kontemplasi di lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan pengambilan satu topik khusus untuk ditemukan solusinya dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu wahyu atau dalil nakli dan pemikiran atau penelitian. Meskipun metode ini merupakan tradisi para sufi atau filsuf Islam terdahulu, tidak ada salahnya dicoba untuk siswa pendidikan dasar sekalipun. Tentu saja harus menyesuaikan usia dan kemampuan pikirnya. Yang kelima, metode mujadalah atau Batsul Masail. Batsul Masail telah menjadi tradisi di lingkungan pesantren. Inilah salah satu metode menemukan solusi atau dasar hukum dari setiap persoalan kontemporer melalui debat atau brainstorming dengan referensi kitab atau buku, karya ulama klasik, ketajaman berpikir dan kerangka logika dibangun. Tak salah hal ini bermunculan cendekia-cendekia dengan latar belakang pesantren. Dan metode yang terakhir yang keenam adalah metode mumarasat. Metode ini latihan secara berkelanjutan atau didrill serta dipakai untuk siswa ketika hendak mengikuti tes atau ujian akhir. Selain itu, metode ini sangat efektif untuk melatih keterampilan bahasa asing atau bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang berhasil menciptakan lingkungan bahasa atau bi'ah lugawiyah, di mana bahasa asing dijadikan sebagai bahasa ibu atau alat komunikasi sehari-hari.
Selanjutnya, efektivitas penggunaan pembelajaran. Efektivitas penggunaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah terdiri beberapa aspek, yaitu aspek Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan atau akidah, akhlak atau fikih, hukum Islam, dan aspek tarkik, sejarah. Meskipun masing-masing aspek tersebut dalam praktiknya saling terkait, saling mengisi dan melengkapi, tetapi jika dilihat secara teoritis, maka masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Aspek Al-Quran dan Al-Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai komponen yang terkait dengan penentuan norma keberhasilan pengajaran tersebut harus ditetapkan dengan jelas sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajarnya. Hal ini sejalan pula dengan paradigma baru pendidikan yang melihat lulusan bukan hanya dari segi pengetahuan, melainkan juga mengerjakan, menjadikan sebagai sikap dan pandangan hidup, dan menggunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu karakteristik metode pendidikan Islam. Karakteristik metode pendidikan Islam yang pertama yaitu keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Yang kedua, proses pembentukan atau penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep al-akhlak al-karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses pendidikan Islam tersebut, baik dari segi pendidikan, peserta didik, dan materi pelajaran, dan lain-lain. Yang keempat, metode pendidikan Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktik. Yang kelima, metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak karimah. Yang keenam, dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam penggunaan serta mengkombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang ketujuh, metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupa menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif dan kondusif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Tujuan metode dalam pendidikan Islam. Tujuan metode ini adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan semangat belajar peserta didik secara mantap. Tujuan utama metode pendidikan Islam adalah mengandalkan aplikasi prinsip-prinsip psikologi dan pedagogisis sebagai kegiatan antarhubung pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Proses pembuatan metode pendidikan Islam harus memperhatikan faktor-faktor yaitu tujuan pendidikan Islam, peserta didik, situasi, fasilitas, dan lingkungan. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah metode memiliki arti adanya urutan kerja yang terencana, sistematis, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan usaha yang sistematis untuk membentuk manusia-manusia yang bersikap, berpikir, dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka metodologi pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh pendidik untuk memudahkan dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam
dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Berbagai macam metode pendidikan Islam telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pembelajarannya yang dilakukan beliau pada umat. Macam-macam metode pendidikan Islam yang juga pernah diterapkan oleh Rasulullah adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode pembiasaan. Meskipun setiap metode dapat mempermudah pembelajaran untuk mencapai tujuan, metode pendidikan Islam juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.